Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya. Teman-teman sekalian, insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjut pembahasan kitab Syarah Al-Ajurrumiyah yang mana yang menjadi kitab patokan kita adalah syarah yang sudah disebutkan, yaitu kitab At-Tuhfatus Saniyah bi Syarhi Kitabil Al-Ajurrumiyah, karyanya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Jadi matan dari kitab Syarah Al-Ajrumiyah itu sudah banyak yang mensyarah. Ada yang panjang ya secara detail, ada yang ringkas. Dan di antara kitab yang direkomendasikan oleh para ulama yaitu kitab syarahnya At-Tuhfatus Saniyah bi Syarhi Al-Ajrumiyah yang sekarang kita bahas. Jadi sistemnya dalam pembahasan kitab ini, pertama saya akan jelaskan di papan tulis secara umum, ya. Kemudian kita akan membaca kitab syarahnya, ya. Jadi kita kaitkan antara syarah secara mujmal, secara global, kemudian kita membaca bersama-sama kitab At-Tuhfatu As-Saniyah. Ini insya Allah lebih bagus, lebih berfaedah, apalagi kalau kita misalkan ingin murojaah suatu saat, ya, karena ilmu tuh cepat lupanya kalau nggak murojaah. Makanya kalau pengen murojaah lagi, kita tinggal membaca kitab At-Tuhfatu Saniyah. Ada syarah Syekh Utsaimin, tapi syarahnya terlalu panjang, ya, sampai ratusan halaman. Tapi kalau Tuhfatus Saniyah ini paling sekitar 100-an lebih, hampir 200. Kalau punya Syekh Utsaimin saya lihat sekitar 400 halaman. Double-double ya. Baru lihat halamannya sudah mundur. Ya. Oke. Kita mulai. Sebelum mulai kita ulangi dulu pelajaran kemarin. Apa kemarin yang kita pelajari? Iya, ini pertemuan berapa? Pertemuan ketiga. Pertemuan pertama kita telah bahas apa itu kalam. Bahwasanya kalam itu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya. Ya, itu jadi dinamakan kalam dalam bahasa Arab. Apa itu lafaz? Yaitu kata. Dalam bahasa Indonesia artinya kata. Tapi dalam bahasa Arab artinya kalimat. Maksudnya satu kata yang terbentuk dari huruf-huruf hijaiyah. Hijaiyah kemarin itu sudah disebutkan, hurufnya ada 29. Ada yang bilang 28. Tapi yang sering dipakai 28. Iya. Kemudian kita sudah jelaskan juga setelah pembahasan al-kalam, yaitu aqsamul kalam. Bahwasanya kalam itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 3. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ya, kita sudah jelaskan. Dan sekarang insyaallah kita akan membahas tentang bab setelahnya, itu al-i'rab. Al-i'rab ini bisa dibilang inti daripada nahwu. Inti daripada nahwu itu mengetahui i'rab suatu kata, suatu kalimat. Ya, karena dengan mengetahui i'rab kita bisa mengetahui maknanya. Nah, kalau kita tidak mengetahui i'rab, bisa terjadi kesalahan yang fatal dalam memahami perkataan atau dalam memahami Al-Qur'an, ya. Contohnya kemarin sudah kita contohkan bahwasanya di antara sebab ditulisnya buku nahwu, ya, dibuat kaidah nahwu karena terjadi kesalahan dalam membaca Al-Qur'an, yang mana itu merubah makna.
Ya, seperti dalam surat At-Taubah, innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu. Itu yang benar. Wa rasuluhu artinya bahwasanya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Nah, ada yang baca innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulihi, dikasrohkan. Ini maknanya sangat bertolak belakang ya. Bisa sangat fatal ininya, kesalahannya. Artinya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan juga dari Rasulnya. Nah, makanya pentingnya belajar i'rab di sini ya, agar tidak salah dalam memahami dan membaca Al-Quran. Baik. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang namanya al-i'rab. Ada yang sudah hafal matanya? Baik, silakan disimak kalau sudah hafal. Ahsant. Ya, ini akan kita bahas insyaallah. Yang lainnya harap diusahakan hafal ya, sebelum setiap pelajaran usahakan dihafal, karena asli daripada ilmu itu dihafal. Kalau nggak dihafal hilang ya. Jadi ilmu itu didapati dari hafal dan juga ditulis. Kalau ada faedah langsung ditulis, kalau nggak seperti itu akan hilang. Al-ilmu qaidun, al-ilmu saydun, wal kitabatu qaiduhu. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu ibaratnya seperti hewan buruan. Wal kitabatu qaiduhu, dan tulisan itu yang mengikatnya. Kalau kita berburu dapat hewan buruan, harus diikat kan? Kalau nggak diikat, capek-capek kita sudah buru, dilepas begitu, pergi lagi. Jadi maksudnya mengikat ilmu itu dengan tulisan. Baik. Kita langsung ke pembahasan i'rab di sini. Kata muallif, babul i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Ya. Jadi i'rab itu secara bahasa artinya mengungkapkan isi hati ya. Mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya, mentakbirkan. Itu secara bahasa artinya i'rab. Tapi secara istilah nahwi, itu yang dikatakan dalam muallif di sini, taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha, yaitu terjadinya perubahan pada akhir kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab artinya apa? Kata. Ya, jadi terjadinya perubahan di akhir-akhir setiap kalimat. Kenapa? Likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Karena ada amil, ada sebab yang membuat dia berubah. Lafdhan atau taqdiran, secara lafaz maupun secara takdir. Nanti kita akan pahami apa yang dimaksud dengan lafaz dan apa yang dimaksud dengan takdir. Semuanya sudah ada bukunya ya? Taib. Taib, sekarang kita lihat di sini. Jadi ini i'rab pertama tentang ta'rif. Ta'rif itu artinya definisi daripada i'rab tadi. Tadi sudah kita jelaskan arti daripada i'rab itu secara bahasa artinya mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Abbara ma fi nafsihi, ya, artinya mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Itu secara bahasa. Secara istilah nahwi itu artinya yang disebutkan oleh muallif taghyiru awakhiril kalimi
الكلم. Ya, taghyiru awakhiril kalimi lafdhan aw taqdiran li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Yaitu terjadinya perubahan di akhir kalimat lafaz secara lafaz maupun secara takdir disebabkan karena ada al-awamil, yaitu penyebab yang membuat dia berubah. Nah, sekarang kita lihat. Contohnya di sini, al-lafzi. Ya. Jaa Zaidun. Jaa Zaidun. Dalam dua kata ini, mana yang dibilang i'rab? Zaidun, ahsan. Jadi i'rab itu membahas tentang akhir kalimat kan? Di sini kata Zaidun akhirnya apa? Tanwin apa? Dhammah. Dhammah. Atau dalam istilah nahwu marfu'. Ya. Nah, di sini kita lihat dia dhammah. Di kalimat yang kedua kita lihat dia berubah. Jadi Zaidan. Ini apa dikata dalam bahasa nahwu? Mansub, ya. Kemudian marartu bi Zaidin. Nah, sini kita lihat dia berubah menjadi majrur atau kasrah. Nah, ini yang dibilang, yang dikata dengan terjadinya perubahan pada akhir setiap kata. Likhtilafil al-awamil, karena ada penyebab dia berubah. Nah, di pertama ini jaa Zaidun. Penyebabnya kenapa dia dhammah? Karena tidak ada apa yang membuat dia nasab, ya, awamilun nasab ataupun awamil kasrah. Jadi ini jaa Zaidun, dia itu fa'il. Kalau fa'il dalam bahasa Arab itu pastinya marfu', pastinya dia dhammah seperti ini. Jaa Zaidun, Zaid telah datang. Ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Marartu bi Zaidin, saya melewati, saya berpapasan dengan Zaid. Jadi semua ini berubah berdasarkan awamil, pengaruhnya. Kalau yang pertama sudah kita jelaskan karena dia fa'il. Kalau yang kedua karena dia maf'ul. Ya, maf'ul. Kalau fa'il itu dalam bahasa Indonesia apa? Subjek. Ya kan? Kalau maf'ul itu objek. Ya. Kemudian yang ketiga ini marartu bi Zaidin, karena dia ada jar dan majrur yang mana harus kasrah setelahnya. Taib. Ini tentang i'rab lafzi. Maksudnya lafzi itu dia jelas, zahir, ya. Bisa kita lihat sini. Ini kan jelas. Ya kan? Dhammah. Ini terlihat jelas dia fathah, ini terlihat jelas dia kasrah. Nah, sekarang kita datang ke at-taqdiri. Takdiri itu maksudnya dia nggak jelas. Seperti contohnya ini, ja'al fata. Ja'a al-fata, ini fi'il dan fa'il. Fa'il tadi seperti kita bilang bahwasanya dia harus dhammah. Yang namanya fa'il itu harus dhammah. Ja'a fa'il. Fata ja'a al-fata. Ja'a di sini fi'il apa? Fi'il madhi. Dia apa? Mabni atau mu'rab? Mabni, ya. Jadi dalam kaidah nahwu itu setiap isim pada asalnya dia mu'rab. Adapun fi'il pada asalnya dia mabni. Ya. Adapun huruf itu semuanya mabni atau mu'rab? Huruf mabni. Huruf itu mabni. Itu kaidah, tapi ada pengecualian, nanti kita akan pelajari insyaallah.
Taib, di sini secara takdiri maksudnya tidak terlihat, secara ditakdirkan, ya, ada dhamma di situ. Misalkan di sini ja'al fata. Ja'a al-fata. Ja'a fi'il madhi, al-fata di sini fa'il. Taib, ja'a al-fata di sini i'rabnya itu ja'a fi'il madhi mabniun 'alal fathah, ya kan? Kemudian sini fa'ilun marfu'. Marfu' maksudnya harakatnya dhamma. Marfu'un. Tapi di sini nggak ada dhammanya. Mana harakat dhammanya? Al-fata. Hah? Ya, beda sama di sini. Ini kan jelas nih, ja'a zaidun. Ada dhammanya kan? Nah, di sini nggak ada. Nah, disinilah kita i'rabnya itu dengan cara takdir bi dhammatil muqaddarah. Bi dhammatil muqaddarah. Dalam ilmu i'rab kita bilangnya al-fata di sini fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatul muqaddarah. Mana min zuhuriha, ya, mana min maksudnya dia terhalang, ya, terhalang disebabkan karena afiqal. Di sini sebenarnya ada afiqalnya, ya. Enggak, at-ta'adzur. Afwan, at-ta'adzur. Ini afiqal. Ini al-ishtighal. Baik. Jadi di sini contoh tentang i'rab at-taqdiri, dia tidak terlihat tapi kita mentakdirkan, ya, mentakdirkan. Nah, ja'al fata, seorang pemuda telah datang. Ini termasuk kalam atau bukan? Kita sudah pelajari sebelumnya kan apa itu kalam. Sekarang ja'al fata termasuk apa? Kalam. Kenapa? Karena dia lafaz, terus murakkab, kemudian dia mufid, kemudian sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Baik, sekarang ja'al fata, seorang pemuda telah datang. Nah, seharusnya di sini setiap fa'il itu harus diingat. Kaidahnya fa'il itu harus marfu. Marfu itu maksudnya dia itu rafa begini. Nah, di atas di atas katanya di akhir. Jadi di sini nggak ada marfu'nya. Ya, ja'al fata. Kenapa? Karena ada alif al-maksurah. Alif al-maksurah. Maksudnya apa alif maksurah? Alif maksurah kayak ini nih, ini. Ini namanya alif maksurah, al-fata. Al-fata. Ya kan? Alif maksurah. Alif maksurah. Ya. Jadi di sini nggak terlihat, makanya kita i'rabnya caranya dengan mengucapkan apa? Bahwasanya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah. Fa'il yang marfu dan alamat rafa'nya yaitu dhammah tapi dia muqaddar, mesti tersembunyi. Muqaddarah mana min zuhuriha, dia terhalang dari dinampakkan dhammah tadi karena at-ta'adzur. Karena ada halangan ini tadi, apa? Alif maksurah. Jadi ingat-ingat kalau ada alif maksurah itu berarti dia takdiri. Alasannya karena ini ta'adzur. Ta'adzur. Ta'adzur itu maksudnya terhalang, ya. Kalau afiqal, ini afiqal artinya berat. Kalau mahal ishtighal bil mahal munasibah, ini nanti pembahasan lanjut insyaallah kita akan. Tapi yang jelas kita pahami dulu ja'al fata, ya. Ja'al fata di sini dia tidak nampak, makanya dia ditakdirkan. Ini yang dimaksud dengan perkataan muallif taghyiru awakhiril kalimi lafzan. Yang ini lafaz, ini contohnya, au taqdiran, ini contohnya. Ya.
liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha, karena ada amil atau sebab yang dia itu berubah, yang masuk di kata tersebut dan merubah harokatnya tadi. Ya. Kemudian di sini ra'aitul fata, ya sama, dia nggak ada fathahnya, ya kan? Yang seharusnya saya melihat seorang fata, dia itu objek, harusnya apa? Harokatnya terakhir kayak di sini, ini kan objek, harokatnya apa harusnya? Mansub, harus fathah, ya. Tapi sini nggak kelihatan, ya. Ini bukan asli akhir kalimatnya ini, bukan. Jadi dia tetap seperti asalnya, al-fatah, ya. Makanya kita i'rabnya gimana? Ra'aitu fi'lun wa fa'il, al-fatah itu maf'ul. Nah, dalam bahasa Arab susunannya itu pada apa, secara asalnya itu ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Itu harus seperti itu, wajib, ya. Kalau ada fi'il, kalau ada apa pekerjaan, harus ada orang yang mengerjakannya. Dan ada objek yang dikerjakan, biasanya seperti itu. Nah, di sini ra'aitu al-fata, saya melihat al-fata. Fata di sini dia maf'ul, yang mana dia harusnya mansub dengan fathah, tapi nggak kelihatan. Makanya i'rabnya mansubun, al-fatah maf'ulun bihi, mansub, wa alamatu nasbihi, dan alamat nasabnya yaitu al-fathatul muqaddarah man'a min zuhuriha at-ta'adzur. Ya, sama juga seperti ini, marartu bil fata, ya. Saya melewati dengan seorang al-fatah. Di sini ada ba, yang mana dia harusnya kasroh, tapi dia nggak dikasroh di sini karena itu tadi takdiri, ya, takdiri. Nah, kemudian yang kedua ini al-qadhi, jaa al-qadhi, misalkan jaa al-qadhi, jaa al-qadhi. Nah, jadi di sini kalau dia itu alif maksurah, alifnya terakhirnya seperti ini, dia bentuknya sama semua. Mau itu dia dhammah, marfu, mansub atau majrur, dia sama semua bentuknya, ya. Kalau di sini itu dhammah dan kasrah sama. Tapi kalau fathah dia berbeda. Hanya fathah saja, dia ini dikasih harokat fathah. Jaa al-qadhi. Jaa, telah datang, qadhi. Qadhi di sini apa kedudukannya? Fa'il. Fa'il itu harus apa? Marfu. Nah, di sini nggak ada dhammahnya. Padahal dia fa'il, harusnya ada dhammah. Nah, kenapa? Karena dia itu i'rabnya secara takdir, itu tersembunyi. Jadi kita i'rabnya jaa fi'il madhi, al-qadhi fa'il, marfu'un, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah, ya. Maksudnya fa'il yang marfu dan alamat rafa'nya itu dhammah yang tersembunyi. Dia terhalang disebabkan karena ini as-thiqal. Ya, jadi ingat-ingat aja as-thiqal. Jadi nggak usah tahu dulu apa itu thiqal, yang jelas kalau ada ya, ya, ada ya mangqusah dalam bahasa Arab, artinya istilahnya ya mangqusah. Kalau ini tadi apa? Alif maksurah. Kalau ini ya mangqusah. Ya. Ya mangqus. Jadi di sini dia terhalang karena as-thiqal tadi. Itu karena dia ada ya mangqusah. Jadi sama semua, ya. Ja al-qadhi, telah datang, qadhi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammal muqaddarah mana min dhuhuri as-thiqal. Kemudian marartu bil qadhi. Ini juga sama. Ya, marartu bil qadhi, dia muqaddar, ya, majrur. Jadi sini kan ada huruf jarnya kan, ya kan? Bil qadhi, yang mana kalau ada huruf jar setelahnya pasti kasrah, majrur. Nah, di sini ini dia bukan asli dari kata apa? Kasrah kalimat, akhir kalimat, bukan. Tapi katanya seperti itu, ya. Seharusnya bil qadhi kalau kita mau ikut aturan, ya, tapi sini enggak seperti itu. Kenapa? Karena dia
majrurun wa alamatu jarrihi apa? Al-kasrah. Al-muqaddarah. Ya, kasrah itu maksudnya harokat kasrah yang ditakdirkan ya dengan alamatul rafi kasratul muqaddarah. Yang ditakdirkan, dia nggak nampak. Beda sama yang di sini tadi. Ini kan nampak nih. Ya kan? Nah, ini tidak nampak. Nah, adapun di kalau keadaannya itu mansub, dia berbeda sendiri. Kalau mansub itu ada harokat fathahnya. Jadi kalau kita dapati kata misalkan ra'aitu al-qadiyah, saya melihat al-qadiyah. Nah, kata al-qadi di situ ada ya mangkusonya dan dia itu maf'ul yang mana harus mansub fathah, itu diberikan berikan fathah. Jadi ra'aitu al-qadiyah. Beda yang sama kalau dia itu rafa al-qadi atau dia majrur kasrah al-qadi. Adapun kalau dia mansub di al-qadiyah. Al-qadiyah itu hanya terjadi di dalam keadaan mansub. Mansub. Bisa dipahami ya? Kemudian yang ketiga ini gulami, jaa gulami, telah datang anakku. Gulam tuh anak kecil. Gulam dalam bahasa Arab anak kecil umuran berapa tak? Sekitar 10 ke atas. 10 11 ya. Kalau walad itu anak kecil yang dari bayi sampai umur 7 tahun lah. 7 8. Jadi jaa gulami, telah datang anakku. Ya, telah datang anakku. Nah, di sini sama, dia kedudukannya sebagai fa'il yang mana dia harus marfu. Tapi sini nggak ada kelihatan marfunya. Kenapa? Karena dia ini dinisbatkan ke ya, kepemilikan. Ini ya, ini bukan ya sama dengan ini, bukan. Ya ini namanya ya al-milkiyah, kepemilikan. Maksudnya anakku, disebutkan ke dirinya, kepemilikan dia. Kalau ya ini, ya-nya disebutkan tadi apa? Ya mangkusah. Nah, sama juga di setiap mau dia itu fa'il, maf'ul, fathah atau majrur, sama semuanya, nggak ada perubahan. Beda sama yang tadi kalau di mana? Di yang mangkus tadi, yang kalau dia fathah itu pakai harokat fathah. Kalau dia mansub pakai harokat fathah, itu saja. Selain itu semuanya sama. Jadi ini yang dimaksud dengan perkataan muallif tagyiru awakhiril kalimi lafdhan. Ya, maksudnya i'rab itu adalah terjadinya perubahan setiap akhir kalimat. Maksudnya akhir kalimat itu ini, harokat akhirnya. Akhir kalimat secara lafaz seperti ini, contohnya ja'a zaidun terjadi. Ini kan dari dhamma berubah ke fathah, dari fathah berubah ke kasrah. Atau secara takdir ini dia marfu dengan dhamma tapi kita takdirkan, tidak terlihat. Ya. Liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena ada hal-hal yang menyebabkan dia yang masuk dan terjadinya perubahan. Nah, kemudian macam-macam i'rab itu ada berapa pembagiannya? Ada 4. Ya. Jadi ini penting nih. Dalam kita meng'irabkan suatu kalimat harus tahu 4 macam ini. Yang pertama dia rafa atau marfu'. Rafa itu dhammah. Ya. Dhammah. Dhammah dalam istilah nahwunya artinya marfu'. Dan ini bisa ada di dalam isim maupun fi'il. Contoh dalam isim apa? Zaidun. Ahsan, Zaidun. Zaidun di sini dia marfu'. Seperti ja'a Zaidun. Ya, ja'a Zaidun di sini marfu' dengan ini alamatnya ini. Itu dikata dengan ar-rafa. Sekarang dan Zaidun ini fi'il, ya.
Zaidun. Tayyib. Nah, sekarang contoh dari fi'il. Hah? Ayo. Hah? Yursilu. Yursilu. Ya, ini dia apa? Marfu. Tayyib. Ini rafa bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Sekarang yang kedua adalah nasab. Nasab. Nasab ini juga sama, masuk ke fi'il, ke isim dan juga masuk ke fi'il. Contoh dari isim apa? Contoh lain yang dia marfu. Hah? Zaidan. Iya, ini. Jadi dia iya mansub. Harus dia mansub. Selain Zaidan, ra'aitu Zaidan, misalkan. Hah? Qalaman? Katanya gimana katanya? Ayo, ahsan. Ishtaraitu qalaman. Ishtaraitu qalaman. Ishtaraitu qalaman. Nah, di sini dia mansub. Jadi kalau kayak gini harokatnya bilangnya mansub. Kalau kayak gini bilangnya marfu. Kalau seperti ini bilangnya majrur kalau di bawah ya. Marfu itu secara bahasa artinya rafa, di atas, tinggi. Iya, irtifa itu maksudnya meninggi. Nah, kalau mansub secara bahasa artinya nasab itu di apa ya? Mansub itu ditetapkan, dia paten gitu loh, maksudnya ditempel gini nggak bisa bergerak lagi secara bahasa. Ya. Secara majrur secara bahasa itu dari kata jarra ya jurru, menyeret. Makanya dia di bawah. Orang kalau menyeret itu mana? Dari bawah kan? Selalu menyeret yang di bawah. Jadi secara bahasa seperti itu. Untuk mudahnya kita ya, ingat. Jadi yang pertama rafa ini dhammah, mansub itu fathah, majrur dia kasrah. Baik. Sekarang al-khafad. Al-khafad ini sama dengan jar. Artinya jar. Maksudnya di bawah, secara bahasa di bawah. Nah, ini dia masuknya hanya kepada isim saja, nggak masuk pada fi'il. Jadi di fi'il itu nggak ada harokatnya khafad kasrah, nggak ada. Ya. Pernah ketemu ada fi'il yang harokatnya kasrah? Nggak ada, memang nggak ada dalam bahasa Arab. Jadi al-khafad itu ada pada isim. Contohnya apa? Hah? Aywa, alal maktabi. Ahsant. Alal maktabi. Alal maktabi. Ya, di sini dia itu majrur, ya, harokatnya. Kenapa dia sini majrur? Karena ada huruf jar. Intinya kalau ada huruf jar itu pasti setelahnya harus majrur. Majrur bil kasrah. Baik secara zahir, secara lafzi maupun secara takdiri. Ya. Nah, itu harokat khafad atau kasrah. Adapun al-jazm, jazm itu sukun. Ya. Sukun. Jadi harokatnya sukun. Itu hanya masuk ke fi'il, tidak masuk ke isim. Jadi kebalikannya ini khafad. Kalau khafad tadi hanya isim, tidak masuk ke fi'il, tapi kalau jazm itu fi'il, tidak masuk ke isim. Jadi mereka ini saling membalas, ya. Maksudnya seakan-akan khafad di isim bilang apa, khafad itu milik saya. Fi'il bilang jazm milik saya. Jadi seperti itu. Contohnya apa? Aywa. Bisa kul, artinya makanlah. Sini kan harokatnya apa? Kul. Kul atau kul? Beda makna. Bil kaf artinya apa? Makan. Kalau dengan qaf artinya katakanlah. Iya. Nah, ini pentingnya belajar ini juga makharijul huruf ya. Sangat penting. Apalagi dalam baca Al-Qur'an.
Makanya wajib Imam Al-Jazari mengatakan pelajari makharijul huruf itu wajib. Karena itu tadi salah ucapkan beda makna. Dan ini kita lihat terjadi. Orang-orang kampung biasanya baca Quran, Allah musta'an ya, baca iya sama rata semua. Kayak gitu. Jadi ini hanya masuk ke fi'il. Kemudian tadi lam yaktub. Lam yaktub. Ini juga dia sukun. Ya. Jadi udah paham semua ya insyaallah tentang pembahasan i'rab. Apa itu i'rab? Kalau ada yang tanya i'rab itu apa? Taghyir awakhiril kalimi lafdhan atau taqdiran li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Atau kita bahasakan sendiri ya, bahwasanya perubahan yang terjadi di akhir kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia. Baik itu dia rafa, nasab atau kasrah, itu maksudnya. Baik secara lafaz maupun secara takdir. Ya, kemudian macam-macamnya pembagian i'rab itu ada 4, tidak keluar dari ini. Yang pertama dia itu mansub atau rafa dulu, marfu ya. Kemudian mansub, kemudian al-khafad, majrur. Khafadnya sama, majrur sama. Al-khafad atau majrur yang keempat dia itu jazm. Bahwasanya kalau rafa itu hanya dia masuk ke isim dan fi'il. Kalau nasab sama juga. Kalau khafad hanya kepada isim, jazm hanya kepada fi'il. Ya. Nanti ditanya insyaallah ya. Tunggu. Itu pembahasan secara ringkas. Nah, insyaallah sudah ada gambaran ya. Sudah ada gambaran apa itu i'rab dan macam-macamnya ya, pembagiannya. Nanti insyaallah dengan kita pahami tadi, kita ketika membaca syarahnya paham. Makanya penting belajar buku tuh di situ. Jadi kalau kita mau mengulangi lagi dengan baca buku itu insyaallah gampang, sudah paham, sudah ada gambaran gitu. Beda sama kalau kita belum menjelaskan seperti ini, disuruh baca, kita baca. Kira-kira bisa paham nggak? Susah pahami. Ya, susah pahami. Ya. Jadi sekarang kita baca ya. Baca bukunya. Semuanya dilihat pada halaman 19. Nah, kata muallif di sini babul i'rab, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Itu yang tadi kita jelaskan. Jadi i'rab itu adalah taghyir awakhiril kalim, perubahan yang terjadi pada akhir kalimat atau kata li ikhtilafil awamil, karena ada awamil. Awamil itu maksudnya penyebabnya yang masuk dalam kata tersebut sehingga dia terjadi perubahan baik secara lafaz maupun secara takdir. Kita sudah paham lafaz itu apa? Secara lafaz dia itu yang zahir, bisa kelihatan. Adapun takdir tidak kelihatan, ditakdirkan. Seperti itu. Kemudian ini mu'alif menjelaskan secara bahasa apa itu i'rab, ini enggak terlalu penting. Langsung kita ke contohnya. Masalan, coba lihat paragraf yang terakhir. Iya, masalan, idza qulta hadara Muhammadun. Apabila atau mau baca lagi sebelumnya, wal maksud min taghyir awakhir kalim. Ya, kita bacakan enggak secara ringkas. Wal maksud, kata muallif di sini, min taghyir awakhiril kalim, dan maksud dari terjadinya perubahan pada akhir kalimat taghyir ahwal awakhiril kalim. Maksudnya halnya, bukan katanya yang dirubah. Jadi misalkan jaa Zaidun. Zaidun yang berubah apanya? Bukan hurufnya, bukan huruf dalnya yang terakhir, tapi hal, keadaannya. Harokatnya yang berubah, bukan hurufnya yang berubah. Itu maksudnya dari maksud muallif di sini. Jadi yang dimaksud dengan taghyir awakhiril kalim maksudnya keadaan
akhir dari suatu kata. Wala yu'qal an yurad taghyir nafsil awakhir. Ya ini enggak terlalu ini. Terus langsung aja ke contohnya. Masalan, idza qulta hadara Muhammadun, kalau engkau mengatakan hadara Muhammadun. Nah, Muhammad sini apa? Fa'il. Dan harokatnya marfu. Wa alamatu raf'i dhammatu dhahirah. Maksudnya dia kelihatan jelas. Dhamma yang jelas, yang kelihatan. Nah ini. Kemudian wa hadzal amil huwal hadar. Baik. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Saya rasa sudah paham insyaallah ya pas saya jelaskan tadi. Langsung lompat aja ke ya. Nah, sekarang kita ke latihan. Langsung ke latihan pembahasan i'rab. Halaman 22. Oh ya, sebelumnya kita sudah jelaskan apa itu i'rab. Lawan dari i'rab itu apa? Mabni. Kalau i'rab dia berubah-berubah akhirnya, akhir kata itu. Tapi kalau mabni dia tetap. Mabni secara bahasa dari kata bina. Bina itu maksudnya membangun. Orang kalau membangun rumah pada asalnya apa? Dia tetap kan, nggak berpindah-pindah. Itu secara bahasa. Bina itu maksudnya tetap membangun suatu bangunan. Maksudnya dia menetap di situ, nggak pindah-pindah. Nah, jadi lawan kata daripada i'rab adalah mabni. Kalau i'rab itu dia berubah-berubah karena ada penyebab yang dia berubah ya, seperti dia itu apa, masuk huruf jar atau segala macam. Kalau mabni dia enggak berubah, dia setia ya, istiqomah dia. Iya. Baik. Sekarang kita langsung masuk ke latihan halaman 22. Sini mu'alif mengatakan bayyinil mu'rab bi anwa'ihi wal mabni minal kalimatil waqi'. Nah, sekarang kita langsung lihat ke ini. Ada nas di situ, qala a'rabiyyun Allahu yukhlifu ma atlafan nas. Sekarang kita disuruh mana yang mu'rab dan mana yang mabni. Contohnya qala a'rabiyyun. Qala di situ fi'il apa? Fi'il madhi. Dia mabni atau mu'rab? Mabni. Kenapa? Karena iya, karena fi'il madhi dan juga dia tidak berubah ya. Akhirnya itu nggak bisa dirubah-rubah. Dia tetap harokatnya fathah. Mau masukin huruf jar atau tidak, dia tetap fathah. Jadi qala a'rabiyyun. A'rabiyyun di situ apa kedudukannya? Fa'ilun marfu. Apa alamat rafa'nya? Dhamma zahirah. Berarti dia maksudnya ke i'rab secara lafzi, bukan takdiri. Kemudian Allahu yukhlifu. Allah situ apa? Fa'il. Fa'il apa? Harus, kalau bilang fa'il harus bilang marfu. Wa alamatu raf'ihi dhamma adh-dhahirah. Yukhlifu ya. Fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ma atlafan nas. Ma di situ apa?
Tadi sudah kita jelaskan belum ya apa? Ah? Ma harfun. Mabni atau mu'rab? Mabni. Wa alamatu binaihi sukun. Ya, setelah ma itu kan ada sukun. Jadi i'rab itu tentang membahas tentang akhir suatu kata. Mau dia itu sukun, ya, kasrah, fathah atau dhamma. Intinya itu. Dia nggak peduli bentuk katanya seperti apa, yang jelas akhirnya itu seperti apa. Ya, keadaannya seperti apa. Nah, untuk dalam penjelasan kalimatnya itu nanti ada pembahasan sorof. Ini bedanya sorof sama nahu. Kalau sorof dia mempelajari asal usul terbentuknya suatu kata. Misalkan hadara berubah jadi yahduru, uhdur, kan berubah-ubah tuh. Artinya semuanya hadir, ya, hadir. Hadara yahduru uhdur. Fa'ala yaf'alu if'al. Itu nanti ada pembahasannya. Nah, adapun nahu itu dia membahas khusus tentang keadaan akhir dari suatu kata, suatu kalimat. Dan alamatnya itu ada bisa jadi rafa, ya, dhammah, kasra dan fathah. Ya. Kemudian atlafa. Atlafa sini apa? Ah? Fi'il madhi. Fi'il madhi mabni. An-nas itu fa'il. Tayyib. Ya, jadi bisa dipahami ya insyaallah apa itu mu'rab, apa itu mabni. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang mana? Allah yukhlifu ma atlafan nas. Maksudnya dalam kedudukan nahunya. Bukan istifham. Dia apa? Adatul isyarah, mausulah, al-wasl. Jadi seakan-akan sama dengan alladhi. Paham? Allah yukhlifu alladhi atlafan nas. Alladhi itu apa dalam apa yang dirusaki oleh manusia. Ini ada pembahasannya insyaallah nanti tentang ismul isyarah, ismul mausula, asma itu nanti insyaallah kita akan pelajari. Yang jelas sekarang kita pahami apa itu i'rab dulu. Soalnya kalau sudah masuk sana nanti tambah pusing. Satu-satu dulu. Ya. Allah yukhlifu ma atlafan nas. Nah, di situ waqad tarakal muallif. Qad di situ apa ininya? Kedudukannya. Qad wa qad. Dia apa? Mu'rab kah atau mabni? Mabni. Kenapa? Karena dia harf. Ma yataghayyar akhir. Dia tidak berubah-berubah. Kalau qad selalu aja sukun ininya, keadaannya sukun. Selalu sukun. Jadi tadi saya bilang fi'il itu pada asalnya dia apa? Af'al. Dia mabni, beda sama ism. Dia mu'rab. Nah, tapi itu tidak selamanya seperti itu di fi'il. Ada juga fi'il yang mu'rab, bisa berubah. Contohnya di fi'il mudhari, ya, bisa dhammah, bisa
fathah. Misalkan Muhammadun ya'ti. Muhammad telah datang. Atau yahduru aja, yahduru. Muhammadun yahduru. Muhammad telah datang. Harokatnya apa yahduru di situ? Dhammah, ya kan? Nah, kalau saya bilang Muhammadun lan yahdu, apa terakhirnya? Yahdura. Karena lan itu tugasnya mengfathahkan fiil. Nanti akan pelajari juga insyaallah apa yang memfathahkan fiil. Jadi maksudnya di sini fiil mudhari itu dia mu'rab. Bisa dia dhammah, bisa dia fathah, bisa juga kasrah, enggak ada. Kita harus barusan kita tahu bahwasanya di fiil itu enggak ada kasrah. Adanya jazm. Contohnya jazm seperti apa? Muhammad lam yafham. Ya, Muhammad lam yafham. Lam di sini ada tul jazm. Dia tugasnya untuk menjazmkan, mensukunkan fiil. Ya, jadinya Muhammad lam yafham. Yafham sini harokatnya apa terakhirnya? Sukun. Jadi seperti itu, ya. Ini yang terjadi pada fi'il mudhari'. Ya, bisa dia sukun, jazm, bisa dia marfu, bisa dia mansub, tapi nggak ada kasrah. Ya, di fi'il itu nggak ada kasrah. Oke, sudah paham insyaallah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada berarti sudah paham semua insyaallah ya. Nanti kita lihat besok ya. Harus diulangi juga ini, jangan sampai keluar dari kelas lupa lagi ya. Keluar dari ruangan ini lupa udah. Jadi ilmu nahwu tuh dia apa? Kayak rel kereta api. Bersambung. Satu terputus sudah nggak berjalan. Jadi untuk memahami nahwu itu harus berurutan. Dari awal, dari dasar. Nanti kedepannya itu insyaallah paham. Tapi kalau misalkan putus-putus, susah memahami ilmu nahwu. Seperti itu. Oke, jadi usahakan dihafal matanya. Ya, yang pertama dari al-kalam huwa lafdzul murakkab. Nanti insyaallah sebelum mulai di store atau saya tanyakan nanti insyaallah. Siap ya? Nah, setiap hari itu harus dicicil. Kalau ditumpuk jadi berat ya, hari ditunda-tunda ya, jadi berat menghafal. Tapi kalau dicicil insyaallah mudah, gampang. Oke, kita cukupkan sekian. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.